Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas panduan lengkap pumping ASI, menyimpan dan menghangatkan ASI perah. Saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Sebelum masuk ke detail pumping, saya akan menjelaskan sedikit kenapa harus pumping ya Mams. Banyak yang bertanya-tanya, kamu kan ibu rumah tangga, kenapa harus dipumping ASINya? Kan bisa nen langsung, enakan nen langsung tahu, gampang, nggak ribet dan lain-lain. Tenang Mams, sebenarnya fungsi dari pumping sendiri itu ada bermacam-macam Mams ya. Salah satunya bisa untuk stok ASI. Stok ASI untuk apa? Yang pertama, jika kita ingin bepergian keluar rumah atau mau ada acara nih, dan situasi untuk menyusui langsung kurang kondusif, maka dari itu diperlukan ASI perah untuk konsumsi bayi saat itu. Yang kedua, jika kita sakit dan terpaksa harus minum obat yang berbahaya nih untuk si kecil. Nah, kalau bayi stop ASI, mau minum apa sementara kita tidak punya stok ASI perah? Pernah saya baca ada cerita ibu menyusui sedang sakit, terus terpaksa memberikan air putih ke bayinya karena nggak punya stok ASI. Sedih banget kan? Dan juga kembali lagi ke konsep sifat ASI yang supply by demand. Kalau selama sakit kita kan nggak bisa menyusui langsung, otomatis produksi ASI kita bisa turun drastis karena berkurangnya demand. Jadi pumping adalah solusi untuk mempertahankan kelancaran ASI apapun kondisinya. Itu berlaku kalau kita benar-benar sakit yang harus dipisah dari bayi ya Mams, yang sakitnya parah ataupun kita harus menjalani sesuatu yang bayi itu benar-benar nggak bisa nen langsung. Tapi selama cuman flu atau batuk pilek biasa, itu kita tetap dianjurkan untuk memberikan ASI ke bayi secara langsung, tapi kita pakai prokes gitu aja. Jadi insya Allah dengan cara seperti itu bayi kita malah mendapatkan imun dari ASI kita. Jadi tetap harus lihat sikon ya Mams. Kemudian nanti kalau sudah MPASI atau bayi kita sudah mulai kenal dengan makan, nah stok ASI kita tadi bisa untuk camilan atau bisa kita olah menjadi kudapan untuk bayi makan. Jadi daripada pakai susu dari luar atau susu tambahan yang lain, kita bisa memanfaatkan stok ASI kita untuk diberikan ke dalam makanan untuk dikonsumsi bayi kita saat MPASI nanti. Dan yang terakhir dari fungsi pumping yang sudah saya rasakan manfaatnya tuh, yaitu bisa meningkatkan produktivitas ASI. Begitu ya Mams. Jadi para Mams yang nonton video ini dengan berniat untuk pumping, semoga niat baiknya dimudahkan, sehingga segala rintangan perpumpingan ke depannya bisa dilewati dengan ikhlas dan dibawa santai. Pertama-tama disiapkan dulu pumping atau alat pompa ASI-nya ya. Saya pakai dua alat pumping, yang satu pumping dengan corong dan selang seperti ini dari Claire's Manual and Electric Breast Pump. Pumping ASI ini ada dua jenis ya, bisa dipakai manualnya seperti gambar ini atau yang elektrik. Ini waktu itu belinya offline harganya sekitar 675.000. Itu tadi harga tahun 2021 ya Mams belinya offline. Kalau yang ini beda jenis, yaitu pompa ASI hands free dari Colibri IMAX. Harganya kalau nggak salah sekitar 700 sampai 800, nanti saya cantumkan aja di deskripsi ya linknya. Yang satu ini saya pakai hands free tanpa selang. Jadi ini tuh recommendednya untuk mom yang banyak aktivitas, karena pompa hands free ini kan nggak perlu dipegang ya, terus nggak ada selang juga, jadi tinggal diselipin aja tuh di bra menyusui, sementara kita bisa sambil gendong anak, beres-beres, cuci piring dan lain-lain. Ntar tiba-tiba mesinnya tuh mati sendiri kalau udah pumping selama 20 menit. Jadi memang sengaja belinya tuh beda dari yang kemarin, tapi ini dua-duanya saya pakai, jadi bisa pakai double pump. Nggak lupa sebelum dipakai itu dicuci dengan sabun khusus botol bayi ya Mams, pakai sikat khusus, perlengkapan bayi juga, dan setelah dicuci disterilkan. Ini penting banget Mams,
Karena pernah ada kejadian di luar negeri tuh yang bayinya meninggal hanya karena terinfeksi bakteri dari ASI. Setelah diteliti ternyata pompa ASI-nya itu masih baru, langsung dipakai tuh, nggak dicuci, disterilkan dulu. Parah banget kan? Oke, di sini saya pakai Babysafe Multifunction Sterilizer. Alat ini bisa dipakai juga untuk menghangatkan ASI yang nanti mau diberikan ke bayi moms. Terus ada banyak fungsi lainnya juga untuk bayi ketika nanti menginjak 6 bulan waktu MPASI. Kan nanti ini bisa dipakai juga tuh untuk menghangatkan makanan MPASI. Kemudian bisa untuk merebus telur, bahkan memeras jeruk. Jadi kalau untuk saat ini karena si kembar belum MPASI, masih minum ASI aja, bisa untuk sterilkan pompa ASI-nya di sini. Jadi ini ada 2 tingkat, kan lumayan gede tuh, muat banyak. Jadi bisa bersamaan dengan botol atau alat makan, semuanya bisa bersamaan dengan pompa ASI-nya. Kalau mau menghangatkan ASI, nanti bisa pakai alat ini, dipasang sini. Kalau ini penampakan saat sterilizernya dipakai ya moms. Jadi nanti kalau mau pakai pumping, dimasukkan juga di dalamnya, di bagian bawah biasanya kalau saya. Nah, setelah pompa ASI steril, kita bisa mulai pumping. Kapan sih waktu terbaik untuk pumping? Yaitu pagi hari moms, saat subuh atau bangun dari tidur malam. Biasanya jam segitu ASI kita tuh ngalir deras. Terus kalau bayi di BF gimana? Kalau nyusu langsung tuh gimana? Kan jam segitu biasanya minta nen tuh bayinya. Ya pumpingnya setelah nyusu, pokoknya menyesuaikan saja waktu pumpingnya bisa kita kira-kira. Semisal bayi tidur siang tuh lebih dari 2 jam kan. Nah itu kita harus pumping biar PD kita nggak sakit, karena ASI kan kalau di PD kita udah penuh biasanya tuh udah rasanya nggak enak ya, nggak nyaman. Nah alhamdulillah juga setelah rutin pumping ini saya nggak pernah ngerasain lagi nyeri PD, apalagi sampai radang atau mastitis tuh yang bikin demam menggigil gitu ya. Sebelum pumping atau memegang perintilan pumping seperti ini, wajib cuci tangan dulu ya mams, pakai sabun. Jadi tangan kita sudah bersih, baru kita mulai memamping. Di sini saya tempat pumpingnya itu pakai kotak seperti ini, kemudian ditutup. Jadi nanti waktu masuk di kulkas atau di chiller itu nggak terkontaminasi sama bau-bauan makanan atau masakan yang ada di dalam kulkas. Jadi aman pumping ini, karena nyucinya itu setelah 24 jam. Jadi bukan berarti habis pumping langsung nyuci steril gitu, enggak ya mams, itu ribet banget dan makan waktu. Jadi setelah kita pakai pumping, kita masukkan lagi ke dalam kulkas dalam wadah tertutup, bisa pakai plastik, ziplock atau apapun itu. Jadi kemarin di video yang cara meningkatkan produktivitas ASI, saya kan menyinggung tentang power pumping karena sangat ampuh untuk meningkatkan kuantitas ASI ya. Jadi power pumping ini metode pumping yang cara kerjanya meniru seperti bayi yang sedang dalam masa percepatan pertumbuhan, di mana bayi kita tuh banyak nyusu dan sering minta nyusu. Nah ternyata demand seperti inilah yang bisa ngeboost produksi ASI kita mams, yaitu tujuan utama kita dari power pumping. Jadi gimana caranya power pumping?